Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Di pagi hari yang cerah ini, saya mau menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang berbangsa dan bernegara serta kepramukaan. Saya ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi peserta MPLS, siswa-siswi yang telah diterima di SMP Negeri 6 ini dalam tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suroso, panggilan Suroso. Saya di SMP 6 ini tugaskan sebagai guru mata pelajaran IPS dan diberi amanah tugas tambahan, yaitu sebagai pembina pramuka di SMP Negeri 6 yang tercinta ini. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan materi berbangsa dan bernegara itu apa. Berbangsa dan bernegara itu adalah kita untuk membangun kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali tantangan-rintangan bagi negara kita ini. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Mengingat kondisi bangsa kita saat sekarang ini merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lainnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang 1945 untuk menjaga dan memelihara negara sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah bangsa kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu beragaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti sekarang ini dalam perhelatan SEA Games, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negara walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktu untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi orang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Yang kelima, terakhir, yaitu memiliki kemampuan bela negara.
Kemampuan bela negara itu sendiri dapat mau diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Demikian materi berbangsa dan bernegara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan para siswa-siswi yang sudah menjadi anak-anak kita di SMP 6 ini supaya lebih giat belajar untuk mewujudkan karakter berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Baiklah, para siswa-siswi kelas 7 yang saya sayangi, saya akan melanjutkan materi MPLS, yaitu materi kepramukaan. Berhubung kepramukaan di SMP 6 ini merupakan salah satu program ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh para siswa-siswi kelas 7 yang baru masuk ini dalam ajaran tahun 2020-2021. Kedepannya kalian wajib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini. Apa itu pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga di SD atau usia 7 sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang yaitu di SMP usia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak yaitu di SLTA umur 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan berikutnya pramuka pandega umur 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Itu biasanya untuk para mahasiswa. Nah, untuk kalian semua anak-anak SMP 6 yang baru diterima di SMP 6 ini, yang dalam mengikuti kegiatan MPLS, kelak kalian akan mengikuti program ekstrakurikuler ini, kalian harus mengenal pramuka itu bagaimana. Nah, di sini pramuka itu dilaksanakan dalam proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepaduan yang sesuai dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat, jasmani, dan rohani. Berikutnya yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, serta dan setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan negara memiliki kepedulian terhadap sesama, hidup, dan alam lingkungan. Gerakan pramuka berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Berikutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamatan kode kehormatan pramuka, 2. Belajar sambil melakukan, 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi.
Keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Kelima, kegiatan di alam terbuka. Keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, santun terpisah antara putra dan putri. Itulah kegiatan pramuka yang ada di SMP 6. Selama ini SMP 6 sudah banyak mengikuti event-event perlombaan dalam kepramukaan, sudah mendapatkan penghargaan, kejuaraan tingkat ranting, tingkat cabang untuk wajab, itu sampai mendapatkan juara umum untuk perlombaan-perlombaan di kegiatan pramuka. Yang pastinya pramuka itu sangat menyenangkan, dan yang pastinya pramuka itu untuk membentuk karakter kepribadian anak-anak semua untuk masa depan di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk kali ini dapat bermanfaat dengan baik, nantinya bisa digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan masyarakat. Akhir salam, bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.